Onana tinggalkan Old Trafford, cerita pahit yang mengubah karirnya selamanya. Ia datang dengan harga mahal, penuh ekspektasi, namun kini masa depannya suram. Trabzonspor bisa jadi pelarian, tapi akankah itu menyelamatkan nama besarnya? Drama transfer ini jadi salah satu yang paling ditunggu musim ini. Fans pun terpecah dalam pendapat mereka. Marc Guehi, sosok yang bisa mengubah wajah pertahanan Manchester United selamanya. Dengan 17 clean sheet musim lalu, ia bukan sekadar bek biasa. United melihatnya sebagai tembok baru yang bisa memberi stabilitas di saat krusial. Tapi, bergabung ke Old Trafford berarti menghadapi ekspektasi luar biasa tinggi. Mampukah Guehi menjawab semua keraguan? Marcus Rashford terancam dipulangkan lebih cepat. Barcelona kehilangan kesabaran. Baru 1,5 bulan di Camp Nou, tapi Rashford sudah jadi sorotan tajam. Tanpa gol, tanpa assist, ia hanya jadi pemain pengganti di 3 laga awal. Barcelona mulai goyah dengan keputusannya meminjam striker Inggris ini. Apakah waktunya di Spanyol akan berakhir lebih cepat dari perkiraan? Dari kritik tajam hingga peluang terakhir membuktikan diri. Ia tak lagi punya ruang untuk gagal. Usianya masih 25 tahun, tapi label flop sudah menempel kuat. Dengan kesempatan baru di tangannya, Sancho harus memilih, menyerah atau bangkit. Dunia sepak bola menunggu kepastian jawabannya. Keputusan pahit Højlund pergi dari MU untuk menyelamatkan karir. Satu persatu pintu tertutup baginya di Old Trafford. Ia sadar jika bertahan, karirnya akan mati perlahan. Dengan keberanian, ia memilih langkah berani ke Napoli. Apakah ini akhir yang menyedihkan atau awal kebangkitan? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Onana tinggalkan Old Trafford, cerita pahit yang mengubah karirnya selamanya. Ia datang dengan harga mahal, penuh ekspektasi, namun kini masa depannya suram. Trabzonspor bisa jadi pelarian, tapi akankah itu menyelamatkan nama besarnya? Drama transfer ini jadi salah satu yang paling ditunggu musim ini. Fans pun terpecah dalam pendapat mereka. Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal untuk meminjamkan kiper Andre Onana ke klub raksasa Turki Trabzonspor. Namun, seperti diungkapkan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Sabtu lalu, keputusan final tetap berada di tangan sang pemain. Trabzonspor memang sedang mencari kiper utama baru setelah menjual kapten sekaligus penjaga gawang andalan mereka, Ugur Can Çakır, pekan lalu. Klub yang saat ini bersaing ketat dengan Galatasaray di puncak klasemen Super League itu menjadikan Onana sebagai target utama. Sayangnya, situasi Onana di Manchester United juga tidak ideal. Posisinya sebagai kiper utama mulai tergeser. Pelatih Ruben Amorim kini lebih mempercayai Altay Bayindir, apalagi sejak Onana mengalami cedera pada masa pramusim. Kedatangan kiper muda Belgia, Sander Lemans, di hari terakhir bursa transfer semakin memperkecil peluang Onana kembali merebut tempat inti. Tekanan bertambah setelah penampilan buruknya saat United kalah melawan Grimsby di ajang Piala Liga. Kini masa depannya benar-benar berada di persimpangan jalan. Dengan jendela transfer Turki yang akan ditutup Jumat depan, Onana hanya punya beberapa hari untuk menentukan langkah. Tetap bertahan di Old Trafford atau mencoba peruntungan baru bersama Trabzonspor. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Onana sebaiknya menerima pinangan Trabzonspor demi menyelamatkan karirnya atau tetap bertahan di Manchester United dan berjuang merebut posisinya kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian bisa jadi cerminan bagaimana fans melihat masa depan Onana. Marc Guehi, sosok yang bisa mengubah wajah pertahanan Manchester United selamanya. Dengan 17 clean sheet musim lalu, ia bukan sekadar bek biasa. United melihatnya sebagai tembok baru yang bisa memberi stabilitas di saat krusial. Tapi, bergabung ke Old Trafford berarti menghadapi ekspektasi luar biasa tinggi. Mampukah Guehi menjawab semua keraguan? Manchester United tengah menghadapi krisis di lini pertahanan. Stok bek tengah kian menipis, sementara cedera membuat situasi semakin sulit. Di tengah kebutuhan mendesak itu, satu nama kini mencuat sebagai target utama, Marc Guehi. Bek berusia 25 tahun tersebut tampil gemilang musim lalu bersama Crystal Palace. Ia bukan hanya solid di lini belakang, tapi juga mampu memberikan kontribusi ekstra dengan mencetak 3 gol, 2 assist, serta menjaga 17 clean sheet. Performanya membuat banyak pihak menilai Guehi pantas menjadi tembok baru di Old Trafford. Menurut laporan TBR Football, peluang Manchester United merekrut Guehi terbuka lebar. Sang pemain disebut tidak berencana memperpanjang kontraknya yang akan habis musim panas mendatang. Artinya, United bisa mengamankan tanda tangannya dengan status bebas transfer, sebuah kesempatan emas yang jarang datang. Tim Guehi mengetahui klub-klub yang telah memberitahu mereka bahwa mereka akan mengajukan penawaran musim panas mendatang. Manchester United, jika mereka finish di 4 besar, tentu saja, tulis TBR Football. Bagi Manchester United, kehadiran Guehi bisa menjadi jawaban atas masalah rapuhnya pertahanan. Sosoknya dinilai cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim dan bisa langsung menjadi pilar penting di lini belakang. Pertanyaannya sekarang, apakah Marc Guehi adalah sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali kekuatan pertahanan Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Guehi memang layak jadi prioritas utama setan merah musim depan? Marcus Rashford terancam dipulangkan lebih cepat. Barcelona kehilangan kesabaran. Baru 1,5 bulan di Camp Nou, tapi Rashford sudah jadi sorotan tajam. Tanpa gol, tanpa assist, ia hanya jadi pemain pengganti di 3 laga awal. Barcelona mulai goyah dengan keputusannya meminjam striker Inggris ini. Apakah waktunya di Spanyol akan berakhir lebih cepat dari perkiraan? Kisah Marcus Rashford di Barcelona baru seumur jagung, tapi sudah diterpa badai besar. Striker asal Inggris itu resmi dipinjam dari Manchester United sejak Juli lalu dengan kontrak hingga 30 Juni 2026 dan opsi permanen sebesar 30 juta pound sterling. Namun, hanya dalam waktu 1,5 bulan, masa depannya di Camp Nou sudah mulai diguncang rumor tak sedap. Menurut laporan El Nacional, Rashford disebut tak mampu memenuhi standar yang diinginkan pelatih Hansi Flick. Kritik pun datang bertubi-tubi. Ia dianggap belum memberikan kemampuan terbaiknya, bahkan terlihat kurang bergairah di lapangan. Data berbicara lebih keras. Dari 3 jornada awal La Liga musim 2025-2026, Rashford memang selalu dimainkan, tapi hanya sebagai pemain pengganti. Lebih parah lagi, ia belum menyumbang gol maupun assist untuk Barcelona. Sebuah catatan yang jelas jauh dari ekspektasi klub sebesar Blaugrana.
Jika Barcelona benar-benar ingin menghentikan peminjaman lebih awal, mereka harus rela membayar penalti 4,3 juta pounds kepada Manchester United. Situasi ini menambah tekanan besar pada karir Rashford yang sejak musim lalu sudah kesulitan menemukan tempat di Old Trafford setelah tim diambil alih oleh Ruben Amorim. Upaya bangkit lewat pinjaman singkat ke Aston Villa pada paruh kedua musim 2024-2025 juga gagal. Pelatih Unai Emery saat itu tak melihat performa yang cukup meyakinkan untuk mempermanenkannya. Kini, kegagalan serupa mulai menghantui Rashford di Barcelona. Pertanyaannya, apakah Rashford masih bisa menyelamatkan karirnya di Barcelona ataukah ia ditakdirkan kembali ke Manchester United lebih cepat dari rencana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Rashford masih pantas diberi waktu atau memang sudah saatnya ia pulang? Dari kritik tajam hingga peluang terakhir membuktikan diri, ia tak lagi punya ruang untuk gagal. Usianya masih 25 tahun, tapi label flop sudah menempel kuat. Dengan kesempatan baru di tangannya, Sancho harus memilih, menyerah atau bangkit. Dunia sepak bola menunggu kepastian jawabannya. Karir Jadon Sancho kembali menjadi sorotan. Perjalanannya di dunia sepak bola penuh liku, sejak keluar dari akademi hingga kini berada di persimpangan jalan. Pada 2021, langkah besarnya menuju panggung besar diwarnai peringatan soal mentalitas. Meski begitu, keyakinan pada kualitasnya membuat pintu besar terbuka lebar untuknya. Sancho yang sebelumnya bersinar di Jerman dengan gol dan asis yang berlimpah, justru menemui jalan terjal saat kembali berkiprah di Liga Inggris. Kini di usia 25 tahun, Sancho memulai babak baru dalam karirnya. Kesempatan bersama klub barunya dianggap momen penting untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Sancho pernah menorehkan kisah awal di akademi pada 2017 sebelum akhirnya dilepas dengan nilai sekitar 8 juta pound sterling. Di tanah Jerman, ia berkembang pesat menjadi sorotan hingga akhirnya kembali ke Liga Inggris dengan banderol besar 73 juta pound sterling. Meski begitu, perjalanan 2 musim pertamanya tidak sesuai harapan. Dari 55 penampilan, ia hanya mencetak 9 gol. Hubungan dengan pelatih pun sempat memanas, dipicu performa yang dianggap tidak konsisten dan persoalan disiplin. Sancho sempat menerima kritik terbuka, namun ia segera memberi respons keras lewat media sosial. Jangan percaya semua yang kalian baca. Saya berlatih dengan baik minggu ini. Ada alasan lain yang tidak akan saya bahas. Saya sudah lama menjadi kambing hitam. Itu tidak adil, tulisnya. Saya hanya ingin bermain sepak bola dengan senyum di wajah dan memberikan kontribusi bagi tim. Saya menghormati semua keputusan staf pelatih dan akan terus berjuang untuk klub ini, tambahnya. Kini kesempatan itu kembali hadir. Sancho memiliki peluang besar untuk menepis semua keraguan, membuktikan bahwa perjalanannya belum selesai dan membungkam kritik yang selama ini membayanginya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jadon Sancho masih mampu bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya? Atau kisahnya hanya akan menjadi catatan pahit dalam sepak bola Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena masa depan Sancho adalah cerita yang layak kita ikuti bersama. Keputusan pahit Højlund pergi dari MU untuk menyelamatkan karir. Satu persatu pintu tertutup baginya di Old Trafford. Ia sadar jika bertahan, karirnya akan mati perlahan. Dengan keberanian, ia memilih langkah berani ke Napoli. Apakah ini akhir yang menyedihkan atau awal kebangkitan?
Air muka sedih menghiasi kisah Rasmus Højlund musim panas ini. Striker muda asal Denmark itu mengaku tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan klub masa kecilnya, Manchester United. Pilihan pahit itu akhirnya membawanya menuju Italia, bergabung dengan Napoli lewat status pinjaman selama 1 musim, lengkap dengan opsi pembelian permanen. Sejak didatangkan dari Atalanta pada Agustus 2023, Højlund sudah tampil 95 kali dan mencetak 26 gol untuk Setan Merah. Bahkan, ia sempat merasakan momen manis kala mengangkat trofi Piala Emirates 2023-2024 setelah masuk sebagai pemain pengganti di final melawan rival sekota. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di bawah asuhan Ruben Amorim, masa sulit justru menghantam karirnya. Dalam 33 pertandingan, ia hanya mampu mencetak 6 gol, angka yang jauh dari ekspektasi, apalagi setelah dirinya ditebus mahal dengan harga 72 juta pound sterling. Perlahan, sorotan tajam berubah menjadi beban berat. Harapan untuk bertahan semakin sirna ketika Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko tiba di Old Trafford musim panas ini. Højlund pun sadar tanda-tanda itu jelas, peluangnya makin menipis. Prospek saya untuk mendapatkan waktu bermain semakin menipis karena mereka mendatangkan pemain baru untuk posisi saya. Dengan usia dan ambisi saya harus menemukan tempat di mana mereka percaya pada saya, memberi saya banyak cinta, dan menawarkan paket olahraga yang bagus. Saya yakin 100% telah menemukannya bersama Napoli. Itu sesuatu yang sangat saya nanti-nantikan, ujar Højlund kepada TV2 Sport. Meski begitu, pemain 22 tahun ini tetap mencoba membela perjuangannya. Saya masih sangat muda, orang-orang terkadang lupa, saya baru berusia 22 tahun. Tidak semua striker mencetak 100 gol di usia segitu. Tapi, saya telah belajar banyak. Saya rasa Anda bisa melihatnya dalam permainan saya. Saya mulai berkembang dan menjadi lebih baik dalam hal-hal dasar, ungkapnya. Kini, Napoli menjadi rumah baru. Dengan opsi pembelian senilai 38 juta pound, masa depan Højlund akan ditentukan musim depan, terutama jika klub Italia itu berhasil mengamankan tiket Liga Champions. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Højlund meninggalkan Manchester United untuk mencari cinta dan kepercayaan di Napoli adalah langkah tepat? Atau seharusnya ia tetap bertahan dan berjuang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena perjalanan pemain muda berbakat ini baru saja memasuki babak dramatis berikutnya.